memperbarui kehidupan sesuai tema besar tahun ini, tema Paskah tahun ini. Kita juga hadir pagi ini untuk menyaksikan sebuah momen istimewa di mana pada ibadah ini kita akan mendoakan, meneguhkan dan memohon berkat atas pasangan kekasih Tuhan, Saudara Ibrahim Theobisa dan Saudari Mercy Nipal. Dan karena itu tema yang dipilih pagi ini, kasih tidak pernah pudar tetapi membawa pemulihan. Kasih tidak pernah pudar tapi membawa pemulihan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seperti tadi saya katakan, kita masih berada dalam suasana Paskah, masa di mana kita merayakan kemenangan Kristus atas kematian. Kebangkitan Yesus bukan sekedar peristiwa sejarah yang diceritakan orang, tapi sebuah karya kasih Allah yang memperbaharui kehidupan manusia. Saya berharap pesta Paskah, kebangkitan Yesus memperbaharui setiap hati manusia, memberikan semangat-semangat yang baru dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Amin. Sekalipun tantangan dunia begitu besar, sekalipun kesulitan seringkali kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan, apalagi dalam situasi ekonomi dunia. Tapi paling tidak semangat kebangkitan Kristus yang baru saja kita rayakan kemarin akan mendorong, memperbaharui semangat iman kita untuk terus hidup di dalam Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Mama, saudaraku yang diberkati, hari ini di tengah sukacita Paskah itu, kita akan menyaksikan sebuah peristiwa yang juga penuh dengan makna. Pemberkatan peneguhan nikah bagi pasangan yang saya sebutkan tadi. Ini bukan sebuah kebetulan pastinya. Saya ketika dihubungi oleh keluarga, terkhusus ini anak saudara terkasih kita, Bapak Ibrahim, saya memilih untuk tanggal 12. Saya berharap ini menjadi pertanda kebaikan bagi Bapak Ibrahim dan Ibu Mercy untuk bangkit dari perjalanan panjang 12 tahun. Mereka menjalani hidup dalam kebersamaan 12 tahun. Oleh anugerah Allah, tahun 2026 mereka memberanikan diri untuk melangkah ke rumah Tuhan, memohon restu dan berkat Tuhan dalam peneguhan dan pemberkatan ini. Jadi mereka bukan gadis dan nyong-nyong. Mereka cukup punya pengalaman karena 12 tahun hidup dalam kebersamaan. Dalam rentan waktu 12 tahun, Tuhan memberkati mereka dengan memberikan keturunan buat mereka. Saya bangga karena sekalipun mungkin orang lupa, gereja tidak tahu, tapi 2 orang menyadari akan panggilan hidup mereka. Itu sebabnya sekalipun 12 tahun, ya orang tidak peduli, tapi oleh anugerah Tuhan hari ini, mereka memberanikan melangkah untuk dilihat dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan hari ini. Amin. Sesuatu yang dan ini yang saya ingin sampaikan. Hendaknya pesta Paskah 2026 membawa semangat untuk memperbarui kemanusiaan kita, memperbarui iman, memperbarui komitmen dan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Hidup ini boleh ada masa lalu, tapi jangan pernah larut dalam masa lalu kita masing-masing. Amin.
Semua orang, semua manusia punya masa lalu. Anak-anak muda pasti punya masa lalu. Apalagi bapak dan mama yang sudah berumah tangga. Pasti punya kenangan dan masa lalunya. Tapi pastikan bahwa kemenangan kebangkitan Kristus memperbarui hati dan komitmen kita untuk melupakan apa yang di belakang kita, lalu memandang ke depan untuk menjalani kehidupan dalam pengharapan iman pada Yesus Kristus Sang Kebangkitan yang hidup. Jadi hari ini saya berharap, saya berdoa Bapak Ibrahim dan Ibu Mercy adalah kemenangan yang membawa perubahan untuk perjalanan kehidupan bersama anak-anak yang Tuhan karuniakan melangkah lebih baik di tahun-tahun kehidupan yang akan. Bapak-bapak, Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini bercerita tentang Om Peu. Ini kalau saya suka Om Peu. Kalau ini Om Peu, kalau bahasa Alkitab Petrus. Tapi biasanya orang timur kalau panggil orang-orang yang bernama Petrus ini kan enak. Om Peu. Maka berbahagialah Om Peu dong. Om Peu yang disebut dengan Simon Petrus ini, saya punya kesan tentang Om Peu ini. Mulut besar, tukang beromong. Tapi omongan tidak bisa dipercaya. Yang meledak, tapi tidak bisa dipercaya. Dan pembacaan ini ingin mereview, mengingatkan Petrus kembali. Yesus ini membawa Petrus untuk mengingat kembali beberapa tahun yang lalu, di mana Petrus adalah seorang nelayan yang dipanggil oleh Yesus sendiri untuk menjadi muridnya dalam perjalanan iman. Karena tantangan, karena kesukaran, karena penderitaan dan kesengsaraan Yesus, Om Peu pula lah orang yang pernah menyangkali Yesus sang gurunya. Betul kok? Ini angguk betul kok atau lupa ini? Betul. Om Peu dipanggil oleh Yesus dalam perjalanan pembuktian iman. Om Peu sendiri yang kemudian menyangkal Yesus. Berapa kali? Yesus bilang, weh kawan dong, pasti dong. Waktu kematianku semakin dekat, kamu akan tercerai-berai, lalu kamu akan lari pontang-panting. Ini bahasa saya. Itu Alkitab yang bilang. Lalu para murid yang lain bilang, Yesus bukan saya. Om Peu bilang, Tuhan Yesus, jangan bicara begitu. Saya orang pertama yang akan membela engkau. Engkau tidak akan mati karena saya akan membela sekalipun nyawa taruhanku. Ini Om Peu yang bilang. Lalu Yesus bilang apa? Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus waktu Om Peu buat statement itu? Waktu Om Peu bilang, Yesus, saya pembelamu. Sekalipun ini nyawa taruhanku. Yesus bilang, Peu, sebelum ini ayam dong berkokok 3 kali, susu terlepas 3 kali, 2 kali susu menyangkal beta. Pada saat itu Petrus antara percaya dan tidak percaya karena belum terjadi. Tapi diukur oleh waktu di kemudian hari. Benar. Begitu Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, ada banyak orang bilang, ada perempuan, ada orang-orang yang terdekat bilang, Petrus, kayaknya ini kamu kenal baik dengan ini orang. Dia ngomong apa itu? Saya tidak kenal. Dan ini terjadi dalam kehidupan nyata hari ini, bukan? Seringkali karena kesulitan, karena penderitaan, karena tantangan, seringkali kita lupa untuk mengakui kita pun saudara. Setuju, ku amin, ku coba. Kalau kita sukses, semua orang bilang itu saya pun kakak, saya pun saudara. Itu satu kampung dengan saya. Tapi coba kalau miskin, kalau ada susah, orang bilang kayaknya marga sama mah itu nikmani dong mah. Kenal, ya agak jauh. Ini memang TTS tapi agak kayaknya di pinggiran dong.
Karena kalau susah begitu ya. Begitu ya. Sama dengan saya juga begitu ya. Kalau kita hidup susah, orang bilang kayaknya ampiran, tapi ampiran dong yang di pinggir-pinggir dong, di laut-laut dong. Gitu. Orang, tapi coba sukses. Orang semua akan bilang, saya pun saudara, saya pun kakak, kami satu kampung, kami tetangga juga. Apalagi tetangga di FB. Kenapa jadi betul ya ketawa? Bukan ini fakta. Petrus murid yang dekat, amin. Tapi Petrus pula ketika menghadapi penderitaan dan kesulitan, dia tidak bisa berdiri tegak untuk mempertahankan pengakuannya kepada Yesus. Itu sebabnya dalam pembacaan kitab pagi ini, Yesus bertanya sampai ketiga kali, apakah engkau Petrus mengasihi aku lebih dari mereka yang lain? Dengarkan baik. Kenapa harus 3 kali? Yesus ingin menguji kembali ini Om P hukum komitmen ini. Ini dia masih seperti yang lalu atau dia sudah diperbarui oleh Tuhan. Karena itu Om P belum sadar. Waktu pertanyaan pertama Om P jawab begini, Tuhan. P kan masih dalam kesombongan toh. Tuhan kan tahu saya mengasihi engkau. Ini kan dalam kesombongan. Kan begitu ya. Saya tanya Bapak Mama yang hari ini hadir di sini, apakah Bapak Mama semua sudah sidi? Jawabannya pasti sudah sidi semua yang ada, sebagian besar. Dan pertanyaan kedua, lalu waktu Jumat Agung ada ikut ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus Jumat Agung? Pasti tidak tanya yang hak. Iya tuh. Tahu kebenaran, tapi tidak mampu melakukan. Yesus bilang kepada Om P, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain ini? Dia bilang, si Tuhan tahu. Tuhan tahu. Berapa kali? 2 kali. Tuhan tahu. Tapi Yesus kemudian yang ketiga kali Tuhan tanya, Bego, lu ingat baik-baik. Lu sadar baik-baik kalau saya pakai bahasa saya. Ini untuk ketiga kali lo coba renungkan baik-baik. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Apa yang direspon oleh firman Tuhan yang dalam bacaan kita pagi ini? Om P buat apa? Sedih. Dia mulai sadar bahwa dia memang pernah komitmen dengan Tuhan. Tapi dia juga adalah orang yang pernah gagal dalam perjalanan iman. Dia orang yang menyangkal Yesus. Karena itu Yesus kembali meneguhkan dia, memanggil dia, mengingatkan dia sampai harus 3 kali. Supaya dia sadar kembali akan kehidupan. Jadi kalau Bapak Mama lihat bahasa ini, sebetulnya ada berapa kasih yang terungkap dalam tulisan ini. Kasih itu ada 3. Ada filia, ada eros, dan ada agape. Kasih filia itu kasih antar umat manusia. Agape eros adalah kasih antara hubungan antara suami istri atau perempuan dengan laki-laki. Kasih agape adalah kasih yang tulus dari Tuhan. Jadi pertanyaan Yesus pada pertanyaan pertama dan kedua, kalau saya tes Bapak Mama pagi ini, dia menggunakan kasih apakah jawaban Petrus pada pagi ini? Dalam pertanyaan 1 dan 2, ini tes, namanya tes ingatan sah. Kasih itu ada 3, ada filia, ada eros, ada agape. Pada pertanyaan Yesus, apakah Petrus engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Dia jawab dengan kasih apakah? Kata singkat sah. Kasih apa? Saya menjadi senyum-senyum, pasti tahu. Pasti tahu. Dia jawab 2 jawab pertanyaan dengan jawaban kasih filia. Dia berpikir, Tuhan kan tahu saya mengasihi engkau. Tapi dia kasih yang rata dengan manusia. Yesus bilang ini lu sudah putar ini. Lu omong kosong ini. Lu hanya jawab di mulut, tapi faktanya lu masih mengasihi saya seperti pada umumnya. Dan ini ada berpotensi untuk kamu menyangkal ya.
Karena itu Yesus mengingatkan dia untuk ketiga kali. Apakah yang kamu baru tersadarlah ia, sehingga dia merubah kata-katanya demikian. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Dengarkan baik. Apa jawabannya? Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi. Dia sadar. Tuhan tahu dia. Siapa Petrus? Petrus adalah orang yang menyangka. Itu dia sadar itu. Pada saat dia sadar itulah Yesus kemudian berkata, sekarang ikutlah aku. Itu sebabnya tema kita pagi ini, kasih tidak pernah pudar, tapi membawa pemulihan. Petrus memang punya kasih, walaupun pernah gagal. Tapi kasih itu tidak pudar untuk dia terus mengikut Tuhan, mengakui Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pemilik dalam kehidupannya. Kasih itu pula lah yang memulihkan kehidupannya dan memperbarui kehidupan seorang Petrus. Amin kok. Dia gagal dalam membuktikan kasihnya kepada Yesus. Tapi kasih yang ada terpatri dalam diri Petrus, itulah yang kemudian memulihkan kehidupannya untuk bangkit dari keterpurukannya, menjadi seorang Simon Petrus yang dipakai oleh Allah menjadi hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa. Hari ini juga demikian, Papa Ibrahim dan Mama Mercy, mereka berangkat dari cinta kasih di antara mereka. Bahasa anak muda bilang love. Coba Papa Ibrahim bilang Mama Mercy, love. Mama Mercy bilang, dia geleng kepala. Papi bayi sondis. Ini menurut orang timur agak berat. Apa kan bahasa timur sah? Nio. Jangan ajar ini pemain. Ini kayak ajar ikan berenang ini. Ajar Papa Ibrahim berhati terlalu lah. Dia sudah tahu apa yang dia akan bicarakan sehingga Mama Mercy kemudian seperti kan kehilangan daya. Lalu kemudian terima Papa Ibrahim. Dulu waktu ajak Mama Mercy kan mana cerita. Masa main tabrak saja. Pastikan ada kata-kata pendahuluan dan saya percaya kata yang tertinggi adalah love. Tapi kata-kata yang paling sederhana alias kata orang timur nanilu atorso. Papa Ibrahim coba bilang ke Mama Mercy. Waktu pertama bilang apa? Jangan ketawa. Tidak, saya bicara Alkitab karena kalau kita bicara hari ini kasih yang tidak pudar, tapi yang membawa pemulihan. Hari ini saya sudah bilang di awal saya, 12 tahun mereka hidup bersama, dan hari ini mereka memberanikan diri untuk bawa diri di hadapan Tuhan untuk perkawinannya diteguhkan dan diberkati. Dan saya rasa perjalanan itu pasti dimulai dari yang disebut dengan love. Keren toh? Ada video boleh secepat habis. Cinta. Sekarang kita hanya mau pingin dengar toh. Saya kemarin tidak sengaja untuk buka biar supaya Bapak Mama juga menjadi saksi dari perkawinan mereka. Waktu pertama kali ketemu Mama Mercy bilang, masa main tarik saja. Orang pasti sonde juga so. Dia sesama orang timur juga pasti pakai, kalau tidak pakai bahasa Indonesia dan bahasa timur satu. Kau bilang Karman. Sudah belum. Itulah suruh pada kata-kata permulaan. Mama Mercy coba dengar Mama Mercy ingat kosonnya apa yang dia bilang Pak Tiba kok waktu Papa dulu waktu masih muda panggil kalau pakai Mama Mercy apa? Saya. Mama Mercy panggilnya apa? Oh kayak sesuatu yang baru. Mama Mercy bilang biasa bilang apa? Dia bilang salah apa juga kau ini sekarang?
Yang ketawa ini juga pasti punya panggilan saya, betul? Betul? Coba Mami si waktu pertama kali bilang ke Papa ini Ibrahim aku. Kakak. Kakak. Keren. Saya kira, Mama dia bisa. Dia bisa, yang lihat jangan ketawa sendiri. Ya kakak itu saya kira begitu. Kalau sekarang saya lihat tren bahasa-bahasa gaul anak muda, honi. Jadi kalau yang belum punya pacar mulai simpan honi. Honi itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Timur juga. Terserah, pakai. Tapi kalau bahasa yang kerennya itu adalah sayang, love, dan seterusnya. Ada yang mulai agak lihat saya dengan tatap. Saya ada pikiran. Maksud saya ini ingin mengingatkan buat kita bahwa ya dalam kehidupan kegagalan itu sesuatu yang pasti. Tapi kasih itu tidak boleh pudar. Amin tuh. Dalam pernikahan juga demikian. Cinta kasih yang terbangun di antara Bapak Ibrahim, Mama Mers tidak boleh pudar karena waktu dan tidak boleh luntur karena ada anak-anak. Amin. Coba tanya itu Bapak Mama yang punya anak-anak. Dulu dia cintanya bergelora, tiap hari dia cium istri. Begitu anak semakin banyak dia lupa buang mantuan. Dia lupa. Dia biasanya ingat kapan, bagaimana, buat apa, kerja apa, begitu ya. Dia lupa buang. Coba tanya Bapak Mama yang punya anak. Betul pesan. Iya, saya pikir bagus kalau cium. Tapi pada umumnya, ini saya takut memata ini Simon Petrus pun. Masalahnya saya tahu kalau dia cium jam berapa. Karena suaminya jam 5 sudah pergi kerja. Ini cium pagi subuh terus pastinya kan. Iya toh. Jadi artinya maksud saya, hendaknya kasih tidak pernah pudar. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan pasangan mempelai hari ini. Petrus boleh pernah gagal, amin. Tapi kasih kepada Tuhan tidak pernah pudar. Dan kasih itu pula Allah yang membawa dia kepada pemulihan dan pembaharuan. Itu yang saya maksudkan. Hendaknya cinta kasih yang terbangun di antara Bapak Ibrahim dan Mama Mers. Itulah yang kalian pegang teguh. Bawa pergi dalam jalani kehidupan rumah tangga yang kalian resmikan hari ini. Amin. Karena kalau bukan cinta kasih yang kamu ingat, kenapa saya harus bilang itu? Karena kalau Bapak Ibrahim dengan Mama lupakan cinta kasih awal mula, maka besok lusa begitu kalian sukses, Bapak Ibrahim akan bilang ke Mama Mercy, di Pasar Impres itu ada nona yang lebih cantik dari Mama. Dia lari ke sini. Serius, jangan sekarang. Banyak orang sukses sekarang. Dulu dia hidup susah sengsara, dia pegang dia punya istri, dia sayang betul. Begitu dia sukses, banyak uang, rumah besar, punya ini dan itu, dia cari perempuan baru. Coba lihat, pulang dan lihat di media sosial. Apa itu terjadi? Sangat terjadi demikian. Karena itu saya mengingatkan Bapak Ibrahim dan Mama Mercy, ingat kembali kepada cinta kasih mula-mula. Di mana kalian berangkat? Saya percaya, kalau hari ini saya lihat berdua pakai motif timur ini terlalu keren, terlalu gagah. Dan ini seiring dengan perjalanan mereka hidup bersama, bukan? Amin. Tapi coba tanya, 12 tahun lalu waktu awal mereka ketemu, saya membayangkan, semua serba sulit pastinya. Kalaupun cantik dan ganteng pada zaman itu, uang pasti pas-pasan. Dia ketawa. Iya toh, saya membayangkan begitu, iya toh. Tapi kalau hari ini terjadi sebuah pemulihan, ini yang saya mau bilang. Hendaknya kasih mula-mula, jangan pernah pudar. Tapi hendaknya kasih itulah yang hari ini akan diteguhkan. Itu yang akan memulihkan perjalanan keluarga dan rumah tangga. Amin.
Jadi Mama Mercy, setiap waktu ketika dia sudah jalan terlalu jauh, lupa Mama Nabila, kita hari potong dua ketemu karena ingat baik-baik. Apa Iba juga demikian. Saya dalam pengembalaan saya bilang, firman Tuhan bilang seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia, termasuk tidak boleh merantau. Menikah jangan izinkan pasangan untuk merantau, karena potensi untuk cerai tanpa kepastian itu ada. Amin. Jadi kalau punya pasangan lalu dia minta izin, saya mau ke Malaysia dulu, cari kasih potong, duduk dia. Gak usah cari yang uang banyak di sana, karena di sana kemungkinan kamu sudah bisa pulang lagi. Kan gitu. Jadi dipersatukan karena tidak boleh diceraikan, bukan dalam konteks berpisah, rumah tangganya bubar, bukan, tapi termasuk karena urusan kerja. Ya kalau karena dinas soal lain ya, karena pergi ke satu tempat untuk beberapa hari dan nanti pulang, boleh. Tapi pergi untuk hitungan tahun, saya tidak merekomendasi. Karena potensi untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga. Betul kok. Karena itu kita ingat kembali kepada Om P. Dalam kehidupan termasuk pernikahan, kegagalan dan kelemahan pasti ada. Namun seperti Petrus dipulihkan, demikian juga setiap hubungan dapat dipulihkan ketika kasih tetap dipertahankan. Amin kok. Bapak Mama yang sudah lama menikah, bilang kepada pasangan masing-masing, saya akan tetap mengasihi engkau. Kalau ada pasangan di samping kiri atau kanan bilang, aku masih mengasihi engkau. Coba Papa Leo bisa, Immanuel bilang ke Mama, saya mengasihi. Bisa kok. Seharusnya bisa. Papa Mama saya lihat ada orang tua dari Pak Leo, Bapak Leo bisa, dan Mama dari Mama Nipan ya. Mereka masih hadir untuk menyaksikan sebuah peristiwa yang luar biasa. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan kita doakan supaya dua orang perkawinannya diberkati oleh Tuhan. Kasih akan memulihkan perjalanan rumah tangga mereka bersama anak-anak terkasih. Bapak Ibu sekalian, ada 4 pesan yang ingin kita dengarkan bersama. Yang pertama, bahwa merenungkan kasih yang tidak pernah pudar dan membawa pemulihan, membawa makna yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa kasih lebih penting dari segala-galanya. Kasih lebih penting. Kasih yang diterjemahkan dengan love tadi, dengan bahasa Timur bilang menekat itu lebih dari segala-galanya. Kalau orang punya kasih, apalagi dalam konteks hubungan antara suami istri, maka biasanya dalam setiap penderitaan, kesukaran, kesusahan hidup sekalipun dalam rumah tangga, mereka akan tetap saling mengasihi. Amin kok. Tapi kalau motif membangun rumah tangga itu karena dulu Mercy cantik, Ibrahim begini-begini, tapi saya lihat ganteng luar biasa. Kalau dia bersih-bersih itu keren habis. Waktu 2-3 minggu lalu ya, saya lihat dia rapi betul. Pagi-pagi dia datang itu ke gereja rapi betul. Ternyata bolehlah begitu. Jadi saya tidak kaget kalau Mama Mercy juga suka dengan Bapak Ibrahim sebaliknya. Begitu. Ini anak 3 loh, tapi masih keren-keren lah, begitu ya. Ya, keren. Jadi artinya apa? Saya mau bilang, paling tidak benar mereka berangkat dari cinta kasih yang tulus di antara mereka. Amin. Karena itu hendaknya kasih lebih dari segalanya. Soal dalam perjalanan rumah tangga ada kurang berkurang itu biasa. Amin. Setiap orang berumah tangga selalu ada cerita dalam tantangan kehidupan. Amin. Tiap orang yang berumah tangga pasti menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Itu pasti. Tapi hendaknya cinta kasih yang terbangun di antara kalian itu yang harus terus memperbarui kehidupanmu untuk perjalanan hidup rumah tangga kalian. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus tidak bertanya apakah kamu hebat atau apakah kamu berhasil, tapi apakah kamu mengasihi aku. Dasar pernikahan bukan uang, bukan status, bukan karena perasaan sesaat, tapi kasih
Dan bukan sekedar kasih manusia, tapi kasih yang Allah, yang berakal di dalam kasih Kristus Yesus. Tadi ya, kasih agama, kasih agama. Karena kalau membangun rumah tangga karena kasih eros, karena hanya sekedar cinta alias love tadi, akan pudar pada waktunya. Ya toh, Mamirsi suka tidak suka, Mamirsi lihat Papiba dulu. Mamirsi lihat Papiba, dia tangkap dia. Dengarkan saya pernyataan. Suka tidak suka Mamirsi, 5-10 tahun ke depan, gantengnya Ibrahim akan luntur karena termakan oleh usia. Coba lihat bapak-bapak yang ada di belakang. Dulu pasti gantengnya, tidak ada gandeng. Kok Mama Olok, Pak Sakdes dulu pasti ganteng luar biasa. Tapi kan termakan oleh waktu toh. Kan ini fakta. Coba Bapak Ibrahim lihat Mamirsi. Lihat, Mamirsi juga 5-10 tahun ke depan. Keriput supasti. Menjadi tua itu sudah tidak mungkin terhindarkan. Dan ketika tua, yakin dan percaya cantiknya juga akan memudar. Tapi cinta kasih yang terbangun di antara kalian itu yang akan terus menyatukan, memulihkan, dan membawa pembaruan dalam kehidupan. Yang pertama tadi, kasih itu lebih penting dari segalanya. Soal nanti tidak punya ini dan itu proses waktu yang harus dijalani berdua bersama anak-anak terkasih. Yang kedua, kasih diuji dalam kegagalan atau kesulitan. Om Peu saya kasih ingat. Gagal itu karena dia tidak mampu komitmen pada kasih yang ia pegang di awal. Dia gagal. Saya berharap Om Ibrahim, Mama Mercy hari ini pegang kasih yang kalian, cinta yang kalian bawa. Gagal itu biasa, tapi jangan pernah berupaya untuk mencari kegagalan. Contoh orang yang suka cari kegagalan, dia tahu punya istri tapi mengaku di luar masih bujang teng-teng. Wah, tidak bisa. Kalau Mamirsi pasti ketahuan, kemana-mana ini pasti punya anak. Tapi kalau Papa Ibrahim, saya coba kalau dia setel baik-baik, di luar sana orang pasti pikir dia masih bujang. Dan kalau dia mengaku bujang, orang pasti percaya. Dan ini saya ingatkan pada pagi ini. Jangan pernah berpikir demikian. Ketika hari ini kalian berdua diantar oleh kedua orang tua terkasih, diantar oleh Bapak Mama saksi, diantar oleh keluarga, disaksikan oleh Bapak Ibu jemaat Tuhan hari ini, pastikan bahwa perkawinanmu harus berlangsung untuk selama-lamanya, sekalipun ada kegagalan di dalam. Hendaknya cinta kasih di antara kalian berdua, itulah yang kalian menjalani dalam hidup. Yang ketiga, kasih harus dibuktikan dalam ibadah penyembahan, persiapan dan lain-lain sebagainya. Bapak Mama sekalian, Bapak Mama lihat saya, kipas dia biar tak gantung di situ. Lihat saya karena saya dipetak. Bapak Mama waktu penyembahan saya sudah bilang, itu Alkitab yang bilang, hendaklah istri bilang apa kepada Pak Ibrahim? Tunduk dan hormat, itu firman Tuhan yang bilang. Istri harus tunduk dan menghormati suaminya. Sebaliknya kepada suami bilang apa, Om Iba? Hai suami-suami, kasihilah istri. Kasih atau cinta atau love atau malaikat itu tidak bisa hanya ada di dalam bibir mulut, tapi harus dibukti. Jadi kalau ada yang barayu anak-anak muda, lalu barayunya aku cinta engkau lebih dari segalanya seperti Om Peu, tanya baik-baik. Itu ada duit keson. Lu cinta saya boleh, kalau perempuan cinta boleh. Tapi lu kemungkinan potensi untuk punya uang atau tidak? Jangan sampai nanti kita cinta habis, nah kota menderit. Pastikan. Artinya apa? Kasih harus dibuk. Hari ini Om Ibrahim dengan Mama Mercy, kita akan menyaksikan mereka akan berdiri dan akan membuat perjanjian
di hadapan Tuhan, di antara mereka dan didengar oleh kita semua. Hendaknya cinta kasih yang terbangun di antara mereka akan dibuktikan dalam perjalanan waktu depan. Dibuktikan suatu kapan? Pada waktu kapan? Pada waktu mereka menjalani hidup rumah tangga dalam keadaan susah ataupun senang. Memang kalau senang itu gampang, tapi dalam keadaan susah, apakah mereka masih akan kuat untuk membuktikan cinta kasih yang terbangun di antara mereka? Ini biasanya akan menjadi shock. Biasanya dalam rumah tangga ini, kalau semua baik-baik ada, kita semua senyum. Tapi ketika ada tantangan karena masalah-masalah ekonomi, karena masalah keuangan, seringkali menjadi ajang untuk keributan. Saya sudah bilang Bapak Ibrahim, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, harus membuktikan cinta kasihmu untuk menghidupi istri dan anak-anak yang Tuhan karuniakan. Apapun yang harus terjadi, harus berjuang. Dan firman Tuhan bilang, harus dibangun atas dasar iman kepada Yesus. Amin. Berdoa Bapak Ibrahim dengan memirsi. Lalu saya merekomendasikan undang Yesus dalam kehidupan rumah tanggamu mulai dari sekarang. Kasus tentang perkawinan Kana dalam Yohanes pasal 12 itu. Ketika pesta perkawinan di Kana itu terjadi, mereka kehabisan anggur, mereka kesulitan ekonomi, mengalami masalah di sana. Alkitab berkata, ketika mereka kehabisan anggur, Yesus yang diundang di dalam pesta perkawinan hadir lalu kemudian memulihkan mereka dengan mengadakan mujizat yang luar biasa, mengubah air menjadi api. Ini bukti bahwa Allah mengasihi Bapak Ibrahim dan Mama Mercy. Allah juga mengasihi saya dan Bapak Mama yang terkasih dalam hidup. Dan kasihnya tidak akan pernah pudar. Kasihnya itulah yang akan membawa pemulihan dan memperbarui kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan kita, dalam tugas dan pekerjaan kita. Yang keempat, kasih yang tidak pernah pudar, tapi membawa pemulihan yang mengingatkan kita bahwa kasih itu butuh komitmen seumur hidup. Kasih butuh apa? Butuh komitmen seumur hidup. Ikutlah aku, inilah panggilan untuk setia sampai akhir. Pernikahan bukan perasaan sesaat, tapi komitmen untuk tetap setia dalam segala keadaan, dalam kesulitan dan dalam setiap tantangan. Firman Tuhan dalam nats pembimbing kita pada pagi ini berkata, tapi seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Kira-kira gitu ya. Pada ayat yang ke-33 dalam Efesus pasal 5 ayat yang 33, dari kesemua itu hendaklah istri menghormati suaminya dan suami hendaknya mengasihi istri. Dan kalau demikian, maka pesan penutup firman-Nya hari ini, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maju terus, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua dengan firman. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kedua pasang mempelai yang berbahagia, ini tiba saatnya kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan pemberkatan nikah. Dan karena itu, Bapak Mama, Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati di hadapan Tuhan dengan mendengarkan dasar-dasar pernikahan Kristus. Saya mohon Bapak Ibrahim dengan Mama Mercy untuk memperhatikan dan Bapak Saksi, Mama Saksi untuk memperhatikan. Dengarkanlah dasar pernikahan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, sekarang ini pada hari Minggu 12 April 2026 kita bersama-sama berkumpul di hadapan Allah untuk menyaksikan dan memohon berkat atas pernikahan
Kedua, saudara terkasih kita, pernikahan memang dikehendaki bahkan dibentuk oleh Allah sendiri. Dengarlah perkataan Yesus Kristus Tuhan kita demikian. Pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus 10 ayat 6 sampai 9. Dan Yesus Kristus sendiri telah memberkati pernikahan ketika ia hadir di Kana di Galilea.